Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Patricia Suzan, NPM 5019152, Prodi PGSD kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus dan RPP kurikulum 2013 untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu silabus dan RPP. Silabus yaitu dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi untuk satu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus kurikulum 2013 adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pelajaran dan penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Dan sini adalah penjelasan dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada suatu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk suatu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk menyerahkan pembelajaran peserta didik dalam upaya meningkatkan kompetensi dasar. Setiap guru di SD berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarya, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Di sini ada 5 pengembangan silabus. Yang pertama, disusun secara mandiri oleh guru sejauh guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Dan yang kedua, apabila guru mata pelajaran karena suatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Dan yang ketiga, di SD atau MI, semua guru kelas 1 sampai kelas 4 menyusun silabus secara bersama. Dan yang keempat, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain meliputi forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah dalam ruang lingkup MGMP atau PKG setempat. Dan yang terakhir, yang kelima, Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Di sini ada komponen dan langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, komponen silabus memuat sekurang-kurangnya komponen berikut, yaitu yang pertama, identitas silabus, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Di sini juga ada tujuan dan fungsi dari RPP. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang kedua, bertujuan untuk melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sementara fungsi RPP itu sendiri adalah sebagai acuan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar aktivitas pembelajaran menjadi lebih terarah dan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap guru di setiap satuan pendidikan dibebani tanggung jawab menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut akan mengajar. Dan selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. Yang pertama, mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PKK di dalam pembelajaran.
Karakter yang diperkuat yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dan yang kedua, mengintegrasikan literasi. Dan yang ketiga, mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau 4C. Dan yang keempat, mengintegrasikan higher order thinking skill atau HOTS, yang merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, efektif, metalogoniktif, dan berpikir kreatif. Peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkira. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Dan yang keenam, tujuan pembelajaran. Dan kedelapan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, materi pembelajaran serta metode pembelajaran. Itulah penjelasan dari saya tentang RPP dan silabus kurikulum 2013. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.